Selamat sore, kembali lagi bersama Mega Silviana. Oke, selanjutnya itu tadi kita udah bahas mengenai digital marketing ya. Terus juga contoh dari digital marketing itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas mengenai CRM gitu. Nah, kita kalau boleh tahu sendiri tuh CRM atau kepanjangan dari Customer Relationship Management itu merupakan sebuah sistem yang dikonsepkan untuk mengatur atau mengelola hubungan antara perusahaan dengan jaringan pelanggan yang dia punya gitu. Jadi misalkan nih aku mau aku ingin melakukan promosi ke si A, enggak, salah. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama aku Mega Silviana. Kali ini aku akan membahas mengenai CRM atau kepanjangannya itu adalah Customer Relationship Management. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kira-kira CRM itu apa sih? Nah, CRM itu adalah sebuah konsep dari sistem yang berfungsi untuk mengatur ataupun mengelola hubungan antara si perusahaan dan juga jaringan pelanggan. Jadi fokusnya ini lebih kepada hubungan antara si penjual sama pembeli, tapi melalui sebuah sistem kayak gitu. Nah, terus kalau di CRM itu berfokusnya pada apa sih? Pasti pada hubungan pelanggan dong, terus juga mengorganisir dan juga mengelola data pelanggan yang paling relevan. Kayak misalkan riwayat pembelian, preferensi, keluhan, terus data pribadi mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuannya sendiri itu untuk apa? Tujuannya itu untuk personalize strategi marketing. Jadi mempersonalisasi pemasaran marketingnya. Jadi kan kadang itu ada ya, kalau misalkan kita ulang tahun deh, contohnya kita ulang tahun, kadang kita suka di reminder nih sama aplikasi si A, misalkan kita selamat kamu hari ini ulang tahun atau apa. Nah, misalkan kalau di kasus saya adalah penggunaan dari aplikasi Tada gitu. Di aplikasi Tada itu kalau misalkan kita ulang tahun, nanti kita akan di reminder dan kita akan dikasih poinnya itu sebesar 100.000 untuk dapat di-redeem dan juga digunakan. Nah, dengan sistem poin ini kan membuat kita sebagai pengguna ya merasa wah aku diperhatikan nih gitu. Aku diperhatikan ya oleh si aplikasi ini. Mereka ingat ulang tahun aku dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ jadi tujuannya itu sebenarnya untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan juga perusahaan dengan menggunakan sistem seperti itu. Nah, ini CRM ini berbeda banget dengan digital marketing. Jadi walaupun digital marketing itu kan merupakan strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital. Nah, kalau CRM ini adalah bagian dari si digital marketingnya gitu. Jadi digital marketing itu kan pemasarannya menggunakan teknologi digital. Nah, teknologi digitalnya atau platform digitalnya ini bisa menggunakan salah satunya adalah CRM juga kayak gitu. Jadi CRM ini adalah sistem yang mengatur ataupun mengelola hubungan perusahaan dengan jaringan pelanggan. Jadi CRM itu merupakan bagian dari digital marketing gitu, teman-teman. Nah, terus kira-kira CRM itu jenisnya apa aja sih? CRM itu jenisnya ada 3. Yang pertama CRM Analytic, kedua ada CRM Operational CRM dan yang ketiga adalah collaboration dari CRM. Nah, Analytics CRM itu apa sih? Analytics CRM itu tugasnya untuk menganalisis data pelanggan atau juga seperti preferensi atau pola tersembunyi atau dan lain-lain sebagainya atau customer segmentation. Ini cocoknya di customer dengan rentang usia segini ternyata preferensinya ini kayak gitu. Jadi ada segmentasinya kayak gitu. Terus juga operational CRM. Operational CRM itu berkegiatan dengan proses operasional sehari-hari kayak misalkan sales automation, terus marketing automation dan lain-lain sebagainya. Ini kayak
proses jual beli, terus kayak promosi produk, pemasaran dan lain sebagainya. Itu contohnya. Terus juga yang ketiga ada kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM ini sangat berkaitan dengan divisi lain, kayak misalkan divisi data CRM di divisi sales berkaitan dengan bisa dilihat juga oleh divisi marketing dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi komunikasi antar lintas departemen gitu ya. Datanya itu bersifat lintas departemen. Terus kira-kira apakah CRM ini bisa disebut dengan big data analytic ya? Sebelum kita masuk ke big data analytic tuh kita harus tahu dulu konsep dari big data analytic. Nah, big data itu adalah sekumpulan data yang dalam jumlah besar. Namanya juga big ya, berarti kan besar gitu. Nah, ini tuh ada pada sebuah sistem dan dikelola juga by system gitu. Jadi bukan konvensional lagi. Kalau konvensional kan pasti datanya udah banyak dan ribet gitu kalau konvensional. Tapi kalau dengan sistem ini kan jadi terorganisir dan lebih rapi gitu. Nah, big data ini ditandai ciri-cirinya dengan satu, ukurannya yang besar, volumenya besar, terus juga kecepatannya tinggi, terus juga beragam formatnya, terus juga keandalan datanya. Jadi nggak ada nih duplikasi atau apa. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai data yang masih standar banget, konvensional itu kan ada kemungkinan untuk duplikasi ya. Sedangkan kalau misalkan pakai sistem itu bisa terlacak nih, oh ini data yang duplikat dan ini bukan kayak gitu. Nah, terus CRM ini apakah bisa disebut dengan big data analytic? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena big data analytic itu sendiri adalah kumpulan data yang nantinya akan dimasukkan ke CRM. Nanti dari data itu CRM itu baru mengelola hubungannya gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kayak big datanya dulu nih, big datanya, kumpulan datanya dulu, terus kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi CRM, terus nanti diolah, kita melakukan engagement kepada pelanggan dan lain-lain sebagainya melalui si kumpulan data itu gitu. Jadi kalau menurut aku CRM bisa disebut dengan big data analytic nggak? Enggak sih, karena secara konsep berbeda, tapi tujuannya tuh menurut aku ya itu hampir mirip lah gitu. Enggak, tujuannya berbeda gitu, tapi apa ya, secara ininya sih hubungannya saling berkaitan lah. Jadi hubungannya berkaitan tapi tujuannya berbeda gitu. Gitu teman-teman. Kalau misalkan CRM ini tujuannya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terus juga efisiensi bisnis. Tapi kalau big data tujuannya untuk mengumpulkan data, memberikan kita wawasan gitu tentang tren apa yang lagi digandrungi, terus juga prediksinya, terus juga konsumen yang kita mau seperti apa dan lain-lain. Pokoknya pengambilan informasi lah untuk mencapai segmentasi target seperti apa yang mau kita mau gitu. Gitu teman-teman. Oke? Semoga penjelasannya membantu ya. Selamat sore. Dadah.